Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Sebelum kita melakukan layanan bimbingan klasikal, Ibu bisa minta bantuan kepada adik. Adik Risma bisa bantu Ibu untuk memimpin doa. Baik Ibu, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Sebelum kita melakukan kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa. Dan izinkan saya memimpin kita dalam doa ini dengan iman dan kepercayaan saya, yakni Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk segala berkat dan cinta kasih yang Kau berikan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama pada kegiatan kami pada hari ini. Dan Tuhan, lancarlah kami selalu supaya kegiatan ini dapat berjalan lancar dan kami bisa mengikutinya dengan baik. Ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Nama kami puji, kini esok sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Adik Risma yang sudah memimpin kita dengan doa. Sebelumnya Ibu share screen dulu ya. Apakah PPT-nya sudah bisa terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Bagaimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Kabar baik, Ibu. Syukurlah kalau kabar kalian baik ya. Jadi topik bimbingan klasikal hari ini yaitu menjaga kesehatan tubuh. Oke. Selanjutnya itu Ibu ada punya gambar. Adik-adik diminta untuk menebak gambar apa ini. Kalau menjawab bisa raise hand ya adik-adik. Oh ya, untuk adik Helena, Ibu persilakan. Alas kaki, Ibu. Benar sekali untuk adik Helena. Kalau gambar yang ini mungkin ada yang tahu. Untuk adik Florencia? Tantangan seru, Ibu. Oke, benar sekali. Kalau adik Queen apa? Sama Ibu, tantangan seru. Oke, benar. Kalau yang ini, yang terakhir nih. Kalau untuk adik Risma dulu. Kalau dari saya itu tenaga listrik, Ibu. Kalau dari adik Quintin? tenaga listrik juga Ibu. Oke, benar. Ternyata adik-adik ini pintar-pintar ya untuk tebak gambar. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi adik-adik, di masa pandemi yang sekarang ini, penting sekali untuk kita tuh menjaga kesehatan tubuh. Kalau seandainya tubuh kita tidak sehat, banyak sekali penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu, bukan hanya penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita, kita juga tidak bisa melakukan aktivitas. Kita tidak bisa ke sekolah, kita tidak bisa mungkin melakukan aktivitas yang lain di dalam rumah dan di luar rumah. Dan menjaga kesehatan tubuh itu juga tidak susah adik-adik. Itu tuh sangat mudah, kita juga bisa melakukan di rumah atau di kegiatan kita sehari-hari. Yang berikutnya itu cara menjaga kesehatan tubuh. Yang pertama, konsumsi makanan sehat. Siapa di sini yang tahu apa saja sih makanan sehat yang baik untuk tubuh kita? Ya, Adik Risma. Contohnya itu Ibu seperti kita mengonsumsi buah-buahan misalnya. Oke, yang lain mungkin masih ada? Ya, Adik Quintin. Makanan 4 sehat 5 sempurna Ibu. Ya, yang lain lagi. Oh ya, Adik Firinsa. Sama dan Quintin, Bu. Oke, mungkin masih ada lagi selain Adik Risma, Adik Firenza, dan Adik Quintin.
Oke, yang disebutkan oleh adik Fiorenza, adik Quintin, dan adik Risma tadi tidak salah, benar sekali. Makanan sehat itu tuh seperti sayur-sayuran, terus makanan 4 sehat 5 sempurna, terus buah-buahan itu juga itu sangat penting untuk tubuh kita. Yang berikutnya itu istirahat yang cukup. Siapa di sini yang suka begadang atau mete? Aduh, semuanya tidak suka begadang ya di sini. Oh, adik Nurhija ya. Kenapa suka begadang? Nonton film Korea, Ibu. Pasti anak perempuan pasti rata-rata suka nonton film Korea ya di sini. Jadi begadang itu tidak baik adik-adik untuk kesehatan tubuh kita. Apalagi kalau oh ya, adik Martin Lomi juga ya suka begadang. Jadi kalau kita TikTok, begadang, Ibu. ya kenapa? Nonton TikTok, Ibu. Oh ya, nonton TikTok. Oke, harus dikurang-kurangi ya nonton TikToknya. Jadi kalau kita Siap, Ibu. suka begadang itu tubuh kita itu nanti tidak sehat, sangat mengganggu konsentrasi kita belajar di esok pagi ya. Kalau anjuran untuk anak sekolah atau anak-anak seumuran kalian yang umur 16 tahun ini itu 8 jam tidurnya. Jadi tidak boleh kurang dari 8 jam. Jadi kalau ada tugas misalnya itu dikerjakan, kalau sore hari tidak ada kegiatan bisa kerja tugas supaya malamnya jangan begadang. Atau nonton film Korea usahakannya itu ingat jam juga ya, jangan lupa. Oke, yang berikutnya itu rajin berolahraga. Siapa di sini yang tidak suka olahraga? Aduh, ada adik Risma nih. Terus apa lagi selain adik Risma? Oh, ada adik Nur Hijrah. Alasannya kenapa kalian tidak suka olahraga? Aduh, ada adik Helena juga di sini. Coba adik Risma, kenapa tidak suka olahraga? Mager, Ibu. Kenapa? Minta maaf. Mager, Ibu. Lebih mementingkan nonton TikTok saja daripada olahraga. Aduh, itu tidak baik sekali itu, mager itu. Kalau bisa hilangkannya kebiasaan magernya itu. Adik-adik harus tahu kalau dengan kita rajin berolahraga itu akan melancarkan peredaran darah yang berguna untuk kesehatan jantung serta dapat meningkatkan konsentrasi belajar kita. Selain itu juga olahraga ini kalau kita sering berolahraga itu dapat meningkatkan kepadatan tulang supaya kita kalau tua tuh jangan cepat jangan kalau jalan sedikit tulang langsung sakit. Selain itu, kalau kita olahraga itu juga bisa menghilangkan stres. Apalagi stres, mungkin pikir pacar, mungkin yang jauh LDR, mungkin. Kalau olahraga juga itu tidak susah olahraga. Kita bisa melakukan olahraga kayak di rumah, aktivitas di rumah, mungkin berkebun, atau suka bersih-bersih rumah. Itu juga bisa dinamakan olahraga. Selain itu juga mungkin ada yang suka lari pagi atau lari sore. Itu sangat baik untuk kesehatan tubuh. Oke, baik. Selain olahraga juga ada mengkonsumsi vitamin dan zat besi. Jadi mengkonsumsi vitamin dan zat besi ini kita dapat menjaga daya tahan tubuh. Selain itu juga dapat menyembuhkan luka serta memenuhi gizi atau nutrisi dari makanan yang belum tercukupi di dalam tubuh kita. Yang berikutnya itu ada minum banyak air. Siapa di sini yang malas untuk minum air? Ayo, siapa yang malas minum air?
Oh, ada Bu sini. Siapa lagi? Adik Ernesta juga malas minum air, kah? Iya, Ibu, sama sekali. Aduh, kalau kalian malas minum air tuh nanti tidak tidak baik untuk tubuh. Nanti tubuh kalian tuh kayak akan dehidrasi, kekurangan cairan begitu, nanti kalian jadi lemas, tidak ada semangat, apalagi kalau di siang bolong. Itu pasti cepat lemas, cepat mengantuk. Jadi adik-adik, anjuran untuk minum air tuh satu hari itu minimal 8 atau 10 gelas ya. Jadi setelah makan itu harus wajib minum air. Jangan setelah makan langsung lepas main. Mungkin setelah makan ingat film Korea langsung nonton film Korea, lupa lagi minum air. Itu tidak baik. Kalau kita minum air itu bisa selain menghindari dehidrasi, minum air banyak juga itu bisa membantu memperbaiki kondisi kulit. Terus membantu memperlancar pencernaan. Begitu adik-adik. Oke, yang berikutnya itu berpikir positif dan menghindari diri dari stres. Jadi berpikir positif ini dapat bikin kita tuh jadi bahagia serta membuat kita tuh menjadi lebih sehat dan lebih terjaga. Berpikir positif juga itu tuh bisa bikin kita terhindar dari stres. Selain itu, kita bisa lebih dapat bersyukur dan kita bisa dapat lebih bersyukur adik-adik. Oke, cara yang berikutnya itu mencuci tangan dan memakai masker. Baik adik-adik, di masa pandemi seperti ini kita wajib menerapkan prokes, di mana mencuci tangan dan memakai masker itu tuh wajib untuk kita. Misalnya kalau kita di luar begini kan, kita di luar terus masuk ke dalam atau kita mau makan, itu tuh kan pasti banyak sekali virus-virus yang lengket di tangan kita. Jadi kalau kita makan tuh wajib cuci tangan agar virus itu tuh tidak masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu memakai masker itu sangat penting. Kalau seandainya kita di luar rumah, mungkin kita lewat di tempat yang berdebu, itu tuh bisa menghindari virus dari debu itu masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu kita bisa mengurangi penyebaran virus COVID. Begitu adik-adik. Cara yang berikutnya itu menghindari rokok dan alkohol. Ibu mau tanya nih untuk anak laki-laki dulu, terkhususnya untuk anak laki-laki ya. Apakah kalian itu sudah merokok atau minum alkohol? Siapa nih anak laki-laki? Ada Martin Lomi tadi boleh lihat. Oke, mungkin jaringannya. Samrin Mali, suka mengkonsumsi alkohol atau suka rokok? Iya Ibu, cuman jarang Ibu. Usahakan jangan ya, apalagi di umur kalian sekarang ini tidak baik untuk mengkonsumsi alkohol atau menghisap rokok. Itu tuh bisa merusak paru-paru kalian dan juga bisa merusak hati kalian begitu. Apalagi di umur yang masih muda ini nih, usahakan menghindari ya merokok dan minum alkohol. Oke adik-adik, yang berikutnya manfaat menjaga kesehatan tubuh. Manfaat menjaga kesehatan tubuh ini ada dua, ada manfaat secara langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat secara langsung itu yang pertama mengurangi biaya pengeluaran. Jadi jika tubuh kita sehat, itu pastikan kita tidak masuk rumah sakit. Itu akan mengurangi biaya pengeluaran. Kalau misalnya tubuh kita sakit nih adik-adik, kita masuk rumah sakit, pasti bayarkan mahal lagi. Habis itu pasti selain masuk rumah sakit, mungkin biaya transportasi dari rumah, mungkin ada antar makanan ke rumah sakit. Itu kan biaya pengeluarannya sangat besar. Jadi seandainya tubuh kita sehat tuh, biaya pengeluaran tersebut tidak akan terjadi. Yang kedua, menambah pemasukan.
Dan yang ketiga itu menghemat waktu. Menghemat waktu di sini seperti kalau adik-adik sakit nih, adik-adik sakit, pasti adik-adik tidak bisa apa ya namanya menggapai cita-cita adik-adik. Misalnya kayak apa yang adik-adik rencanakan, mungkin sudah rencanakan hari ini saya mau ke sini, tapi karena sakit apa yang adik-adik rencanakan itu tertunda semua begitu. Oke, manfaat kesehatan secara tidak langsung. Yang pertama, peluang untuk sukses. Peluang untuk sukses di sini, jika adik-adik itu sehat, adik-adik tuh bisa meraih kesuksesan. Yang kedua, tabungan masa depan. Maksudnya di sini, ini kalau adik-adik dari umur sekarang nih menjaga kesehatan adik-adik, hidup sehat, pola hidup sehat, itu tuh nanti di umur 40-an, 60-an itu adik-adik tidak menderita penyakit seperti penyakit stroke, itu tidak akan menyerang adik-adik karena adik-adik sudah menerapkan pola hidup sehat atau menjaga kesehatan tubuh adik-adik di umur adik-adik yang sekarang ini. Yang berikutnya itu tubuh adik-adik terhindar dari penyakit dan menjadi bugar. Oke, baik adik-adik, sekian materi bimbingan kita hari ini. Mungkin dari adik-adik mungkin masih kurang paham dari materi yang Ibu paparkan tadi, bisa memberikan pertanyaan dengan caranya itu raise hand ya adik-adik. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya, Ibu berikan kesempatan. Oke, adik nih Helena. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu, saya mau tanya, kalau mandi itu apakah bisa menjaga kesehatan tubuh juga atau tidak, Ibu? Oke, baik. Terima kasih adik Elena yang sudah bertanya. Jadi mandi itu termasuk di dalam menjaga kesehatan tubuh. Itu kalau seandainya tubuh kita ini kotor, itu kuman akan lengket di tubuh kita dan juga bisa menyebabkan tubuh kita sakit. Kalau tubuh kita bersih, itu kuman tidak akan lengket dan kita akan sehat. Tubuh kita akan sehat dan bugar dan terhindar dari semua penyakit. Begitu adik-adik. Begitu adik Helena. Mungkin di sini ada yang malas mandi mungkin. Coba jujur. Ini ada yang senyum-senyum nih Ibu lihat dari sini. Adik Helena, maaf, adik Ernesta? Iya, Ibu. Aduh, harus rajin mandi ya, minimal itu 1 hari. Bukan minimal, memang harus wajib mandi itu 1 hari itu harus 3 kali ya, pagi, 2 kali minta maaf, pagi dan sore. Oke adik-adik, mungkin ada lagi yang selain adik Helena, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada lagi, Ibu minta kesediaan 1 orang untuk memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita bahas tadi. Mungkin ada adik-adik yang ingin memberikan kesimpulan, Ibu persilakan. Oke, baik Ibu. Saya ingin memberikan kesimpulan dari apa yang saya dapatkan pada hari ini mengenai tentang kesehatan tubuh. Cara menjaga kesehatan tubuh itu dengan mengonsumsi sayur-sayuran, menjaga agar tubuh itu tetap terhindar dari bakteri dengan harus mandi 2 hari sekali, dengan berolahraga. Kalau dari saya itu saja, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih adik Ernesta. Mungkin selain adik Ernesta, mungkin ada lagi adik-adik lain yang ingin memberikan kesimpulan.
Saya, Bu. Oh ya, silakan Adik Helena. Baik, kesimpulan saya itu kesehatan tubuh itu sangat penting. Kita bisa menjaga kesehatan kita itu dengan cara makan makanan sehat seperti 4 sehat 5 sempurna, terus mandi 2 kali sehari, terus harus rajin berolahraga dan mengonsumsi vitamin seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Adik Helena dan Adik Ernesta yang telah memberikan kesimpulan. Oke, tidak terasa waktu konseling bimbingan klasikal kita sudah selesai. Oleh karena itu, Ibu bisa minta tolong kepada Adik Quintin untuk memimpin kita dengan doa. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita mengharapkan doa dan izinkanlah saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Doa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah oleh anak Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami sekarang telah menyelesaikan bimbingan kami, sehingga apa yang kami dapat pada pagi hari ini bisa berguna bagi kami. Hanya doa dan firman kami telah datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Doa selesai. Amin. Terima kasih Adik Quintin yang sudah memimpin kita dengan doa. Ibu ada kirim evaluasi di grup kelas. Namun sebelum itu Ibu mau tanya, kapan kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal? Pada hari Rabu, Ibu. Oh ya, di hari Rabu ya. Nanti Ibu akan kirimkan link Zoom-nya di hari Rabu ya, adik-adik. Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu selamat siang untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung di bimbingan klasikal di hari ini. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Terima kasih, Bu.